Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hairul Agnan dari Prodi PSP. Saya ingin menjawab soal mites dari mikrobiologi. Soal yang pertama, jelaskan 3 periode dalam sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi. 1. Pada era Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703 adalah matematikawan atau sejarawan alam dan ahli mikroskopi asal Inggris. Dalam bukunya terkenal Micrographia pada tahun 1665, Hooke mengilustrasikan struktur badan buah dari suatu jenis kapang. Adalah deskripsi pertama tentang mikroorganisme yang dipublikasikan. Yang kedua, pada era Pasteur, bertahun-tahun setelahnya banyak observasi lain yang menegaskan hasil pengamatan Van Leeuwenhoek, tetapi peningkatan tentang pemahaman sifat dan keuntungan mikroorganisme berjalan sangat lambat sampai 150 tahun berikutnya. Pada era Robert Hooke, sejak abad ke-16 telah diketahui bahwa ada suatu agen penyebab penyakit yang dapat mengeluarkan penyakit. Setelah penemuannya dipercayakan bahwa mikroorganisme adalah agen yang dimaksud, tetapi belum pernah ada bukti. Soal yang kedua, jelaskan tentang pengertian sel. Pembagian sel berdasarkan penyusun makhluk hidup, pengertian eukariotik dan prokariotik, organ sel dan fungsinya, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian tubuh. Sel merupakan komponen paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Bagian membran, lokasinya berada di bagian luar sehingga nantinya akan membungkus setiap sel yang ada dalam tubuh hewan tersebut. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma ini akan memiliki fungsi yang penting juga bagi tubuh hewan untuk mencairkan segala sesuatu termasuk sel yang ada di dalam tubuh hewan. Dan yang ketiga, retikulum. Bentuknya mungkin mirip benang dengan jumlah yang banyak. Di dalamnya terdapat beberapa bagian dari sel ini, termasuk bagian retikulum halus dan juga kasar. Dan yang keempat, mitokondria. Mitokondria menjadi organ sel terbesar tubuh hewan, maka dari itu seringkali disebut dengan mesin. Dalam sebuah sel itu sendiri bentuknya mirip dengan cerutu yang memiliki 2 lapis membran di dalamnya dengan bagian membran yang berbeda. Dan yang kelima, mikroflamen. Mikroflamen jenis ini adalah organel pada sel yang setiap hewan, namun jenis sel ini akan terbentuk melalui protein yang memiliki nama aktin dan misoin. Dan yang keenam, lisosom. Bentuknya sama seperti sebuah kantong yang memang terikat pada membran dalam sel. Dan yang ketujuh, proksisom. Memiliki sebuah bentuk seperti kantong kecil yang di dalamnya berisikan sebuah enzim katalase, memiliki fungsi untuk mengurangi peroksida dalam tubuh. Dan yang kedelapan, ribosom. Jenis sel ini memiliki ukuran yang kecil dibandingkan sel lainnya. Dan yang kesembilan, sentrol. Bentuk sel ini memang memiliki bentuk seperti tabung sehingga dapat terlihat jelas perbedaannya dengan sel lain. Dan yang ke-10, mikrotubulus. Lokasi sel ini berbeda dengan sitoplasma. Sel ini memang dapat ditemukan pada sel eukariotik dengan bentuk silinder yang panjang. Dan yang ke-11, badan Golgi.
Badan Golgi erat kaitannya dengan fungsi ekskresi pada sel itu sendiri. Lokasi sel ini berada pada semua sel eukariotik seperti ginjal dan ekskresi lainnya. Dan yang ke-12 itu nukleus. Sel akan mengendalikan aktivitas metabolisme sampai ke bagian pembelahan sel itu sendiri. Dan yang ke-13 nukleolus menjadi salah satu sel yang berfungsi untuk memberikan pembentukan protein pada tubuh hewan. Dan yang ke-14 nukleoplasma, bentuknya seperti cairan padat, fungsinya adalah untuk membentuk kromosom dan gen. Dan yang ke-15 membran inti, fungsinya adalah melindungi inti sel dan menjadi lokasi sebagai tempat terjadi pertukaran zat. Eukariotik adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel membran lainnya. Eukariote berbeda dalam takson eukarya atau eukariota, dan prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Organel sel adalah komponen-komponen padat penyusun sel yang berada di dalam sitoplasma. Fungsi organ sel sangat beragam dan memiliki tugas masing-masing untuk keberlangsungan hidup organismenya, baik hewan maupun tumbuhan. Soal yang ketiga, jelaskan karakteristik bakteri, jamur, alga, dan virus. Bakteri memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1-5 mikron, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Dan jamur atau istilah lainnya fungi adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: uniseluler, multiseluler, selnya memiliki membran inti eukariotik, tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotop. Dan alga memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak termasuk soliter. Dan virus tidak bisa diendapkan menggunakan sentrifugasi biasa. Virus saat berada di luar makhluk lain sebagai virion. Dan soal yang keempat, jelaskan klasifikasi karakteristik morfologi perkembangan jamur. Pertama, klasifikasi. Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda classificate yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis classification. Istilah ini menunjukkan kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Karakteristik mempunyai gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi konsisten dan mudah. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Dan jamur dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Perkembangan secara aseksual dengan dilakukan dengan pembelahan sel fragmentasi dan pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jamur besar. Dan soal yang kelima, jelaskan klasifikasi karakteristik morfologi perkembangbiakan alga dan protozoa. Yang pertama, alga berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual
terjadi melalui berbagai cara, di antaranya fragmentasi, membelah diri, dan membentuk spora kembara. Dan yang kedua, protozoa. Protozoa berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual yang berbeda-beda. Misal, amoeba berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri, sedangkan prozoa berkembang biak secara aseksual dengan skizogami dan sporogami. Dan soal yang keenam, jelaskan tentang pengertian enzim, karakteristik dasar enzim, spesifikan enzim, struktur enzim, dan cara kerja enzim. Yang pertama, enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Dan yang kedua, karakteristik dasar enzim. Secara umum, enzim memiliki 6 sifat khas, yaitu enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Enzim merupakan biokalisator, yang berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Enzim bekerja secara spesifik untuk membentuk produk yang menspesifik juga. Kespesifikan enzim. Suatu enzim terhadap substrat terlihat dari substrat yang mampu didegradasi oleh enzim tersebut. Semakin sedikit jenis substrat yang dapat didegradasi, semakin spesifik pula enzim tersebut. Dan yang ketiga, struktur enzim. Sebagai besar, enzim terdiri atas 2 komponen penyusun, yakni protein atau apoenzim dan non-protein gugus prosetik. Apoenzim adalah komponen paling dominan dan struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH serta tidak tahan panas. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim bertindak sebagai katalis dan organisme hidup. Enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah. Dalam proses tersebut, molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat. Substrat berkaitan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tapak aktif. Sekian dan terima kasih.